mic udah nyala belum? Oh ya. Hari ini banyak yang sakit saudara ya ternyata. Tidak yang besar, tidak yang kecil, tidak yang tua, tidak yang muda. Ya. Ini musim perubahan cuaca yang mungkin bisa dikatakan cukup ekstrim. Jadi harus baik-baik menjaga hidup, baik-baik menjaga makanan, saudara, dan baik-baik menjaga persekutuan dengan Tuhan. Kenapa ya? Karena kalau tidak, gampang sakit, gampang menderita. Dan kalau sudah menderita, yang disalahkan selalu adalah Tuhan. Padahal bisa saja dan kemungkinan besar yang paling banyak salahnya itu adalah manusia. Ya. Begitu juga yang kita pelajari di dalam Alkitab ini. Sekalipun umat Tuhan itu banyak melontarkan protes, seolah Tuhan melakukan sesuatu lebih cepat dari apa yang mereka sebut sebagai satu waktu untuk menyesuaikan dirilah, waktu untuk belajarlah. Tapi sebenarnya bukan Allah mempersingkat waktu itu. Justru manusia lebih suka mempermainkan waktu, tidak menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Dikasih pengampunan yang panjang, dikasih kesempatan yang lama, itu justru dianggap sebagai kesempatan untuk dapat melakukan perbuatan yang seenaknya, lebih lama lagi. Ya, tapi begitu Tuhan melakukan tindakan, Tuhan menghukum, Tuhan mengeksekusi, protes manusia. Kok cepat amat? Kami kan perlu waktu untuk menyesuaikan diri, kami perlu belajar. Ya, serba salah manusia ini. Memang belajar itu tidak habis-habisnya. Betul. Ya, seumur hidup pun kita harus belajar. Tetapi yang namanya belajar selalu ada hasil. Serendah-rendahnya angka atau nilai pasti ada hasil. Nah, orang Israel ini tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Naik sedikit aja pun tidak. Naik barang, sebutlah kalau kita buat hasil belajar itu kita skalakan seperti nilai raport gitu. Naik 1 poin aja tidak. 0,5 poin tidak. Apa alasan saya mengatakan tidak? Apakah di Alkitab memang tertulis demikian? Ya memang tidak juga. Di dalam Alkitab tidak tertulis seperti yang saya katakan itu. Seolah diskalakan dengan nilai raport. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi orang Israel belajar tapi nilainya gak pernah tinggi-tinggi. Malah cenderung rendah. Gak ada memang ayatnya di dalam Alkitab. Tetapi paling tidak ada indikasinya. Ketika Yesaya berfirman, ini Yesaya yang berfirman. Yesaya itu berkhotbah 700 tahun setelah diberikannya hukum Taurat di Sinai. Jadi saudara bayangkan ini 7 abad kemudian. Setelah hukum Taurat dikasih, 700 tahun kemudian Yesaya bilang begini. Sejak Allah memberikan hukumnya yang kudus dan sempurna itu kepada umat Tuhan ini, maka Allah menunggu Israel ini seperti seorang petani atau tukang kebun anggur, dengan harapan Israel itu dapat dipetik seperti buah anggur yang manis setelah 7 abad. Tapi Yesaya bilang, ini Yesaya yang mengucapkan 7 abad setelah hukum Taurat di Sinai diberikan. Tetapi ternyata yang Allah
dapatkan ketika dipetiknya buah anggur ini, lalu dicicipinya, maka Allah mendapati buah anggur Israel itu asam. Nah, ini yang saya katakan penggambaran atau indikator bahwa nilai belajar orang Israel itu dalam 700 tahun tidak bagus. 7 abad loh saudara, 700 tahun. Paling tidak kalau dihitung dalam hitungan putaran generasi, itu paling sedikit menghasilkan 15 generasi. Dalam 7 abad itu, paling sedikit. Ya, kalau dihitung dari generasi, paling tidak kan satu generasi lahir setiap 40 tahun. Yaitu, atau 70 tahun. Itu angka Alkitab. Sekarang satu generasi bisa lahir 25 tahun juga lahir, saudara. Karena ada yang kawin juga umur 22 udah kawin. Ya, begitu anak lahir kan berarti generasi baru lahir. Tapi di zaman Alkitab jarang ada orang yang kawin muda, kawin cepat. Ya. Kawinnya rata-rata lama. Umur 60 tahun baru kawin. Ya. Nah, itu seperti Ishak. Kawin di usia yang sudah senja. Dapat anak, ya usia mereka sudah cukup banyak. Jadi kalau dihitung generasi, sebutlah dalam angka kisaran 40 sampai 70 tahun. Berarti 7 abad itu paling sedikit 15 generasi. 15 generasi. Tidak ada satupun generasi dari 15 itu, mau generasi 1 kek, ketiga kek, ke-7 kek, ke-11 kek, yang punya nilai bagus. Tidak ada. Rata-rata semuanya ketika Tuhan ingin menuai Israel itu seperti buah anggur asem. Kalau saudara makan buah asem, diapain? Dilepeh. Mau saudara dilepeh sama Tuhan? Gitu. Kebuang, jorok. Udah gak ada harganya. Tapi begitulah umat Tuhan ini dan gak kapok-kapok. Sementara kalau kita belajar dari urutan pewahyuan Tuhan di dalam Alkitab, Allah itu sudah jor-joran memberikan semua didikannya, pengajarannya kepada orang Israel. Termasuk yang paling rumit mungkin di dalam Alkitab itu adalah kitab Imamat ini. Hari ini kita akan selesaikan, saudara, seri kitab Imamat ini pasal 27. Dan di pasal 27 inilah, kalau saya perhatikan, baru di pasal ini detail atau rincian tentang manusia diuraikan. Karena sebelumnya dari pasal 1 yang paling banyak dibahas itu binatang, tanah, biji-bijian, ya, kayu-kayu, timbangan-timbangan, ukuran-ukuran. Baru di sini rasanya satu pasal itu bicara tentang manusia. Pertanyaannya saya renungkan, saudara, ya. Semalaman saya renungkan. Sampai jauh malam saya renungkan gitu. Walaupun karena itu saya telah tidur, saya diprotes. Ya, sama Bugem. Enggak tidur-tidur. Karena saya mikirin, saudara. Karena itu saya gak bisa tidur. Kenapa manusia harus paling terakhir? Pertama, yang dilihat binatang. Kalaupun nanti ada manusia yang disinggung, dibicarakan, pasal 8, 9, dan 10, itu hanya terkait imam besar tok. Enggak semua. Masuk pasal 11, binatang lagi. 12 terus sampai 17, hari raya. Binatang lagi, persembahan lagi. Saya bolak-balik lagi saudara kitab Imamat. Manusia ini dikit sekali diatur. Malah justru binatang paling banyak. Padahal binatang nggak perlu diatur juga. Memang yang ngatur manusia sih. Cuman rupanya saudara, Tuhan pun kasih pelajaran ini secara khusus. Tuhan mau lihat ketika kamu mengatur hewan, mengatur benda yang semestinya. Sebutlah ini benda hidup juga.
tapi tentu tidak akan mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia, saudara, untuk melawan. Belum lagi dia mengatur benda mati, perabot-perabot dalam tabernakel. Tuhan mau lihat manusia bisa ngatur apa enggak. Nanti terakhir baru manusia akan dikasih tahu cara mengatur diri sendiri. Lalu bandingkan mana lebih susah, mana lebih gampang, ngatur orang atau ngatur diri sendiri. Ayo jawab, saudara, di dalam hati. Lebih mudah ngatur orang atau ngatur diri sendiri? Ya ngatur orang lebih gampang. Susah paling tinggal kita diemin. Susah diatur paling tinggal kita ganti. Susah diatur ya paling sudah kita abaikan. Mengatur diri sendiri, saudara harus membuat diri saudara diterima bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh satu kelompok. Makanya saya pikir, loh Tuhan, ini pelajaran yang sebenarnya secara utuh, saudara, lebih mahal daripada rincian-rinciannya. Tapi saudara tahukah bahwa diberi kesempatan untuk mengatur orang, mengatur yang lain, yang kelihatannya jauh lebih mudah. Israel pun sulit, minta ampun. Saya pikir gimana mereka mau mengatur diri sendiri? Kalau yang gampang saja juga susah diatur, nggak bisa mereka atur. Korban-korban mereka siasati, ditipu sana, tipu sini. Dibuatlah kemudian sebuah siasat lah gitu, supaya yang masuk kategori nggak layak lolos, supaya dilayakkan dengan dalih supaya yang kotor-kotor ini bersih di gereja. Tuhan, persembahan saya ini kotor, tapi saya bawa ke gereja supaya di gereja persembahan saya suci. Emang saudara pikir gereja ini tempat cuci uang apa? Gitu. Ya, money laundry. Ini Tuhan, saya baru dapat berkat dari mana? Dari ngerampok berhasil. Gitu. Nyuri orang nih berhasil. Saya kasih kepada Tuhan 50%. Lalu saudara, Tuhan terima, gereja terima. Ya apalagi kalau gereja lagi butuh duit, saudara, diterima. Gitu. Lagi perlu, gitu, beli ini beli itu, terima aja. Lalu saudara kemudian bilang, oh puji Tuhan, korban saya diterima. Saudara langsung merasa bahwa korbanmu itu diterima oleh Tuhan. Enggak ada indikator bahwa persembahan-persembahan itu betul-betul diterima oleh Tuhan. Paling ujung-ujungnya, apakah kita kemudian mengakui bersalah, dikejar rasa bersalah, minta ampun kepada Tuhan. Tapi apa yang sudah diberikan tidak bisa ditarik. Orang Israel melakukan hal itu, udah mereka pelopornya. Disuruh untuk memberikan korban-korban binatang yang sempurna, tapi diakal-akalinlah Tuhan itu, sehingga yang cuman sedikit sakit-sakit berikan saja. Nanti sama imam tinggal dibisikin, tolong ya bro, diterima, saya gak ada lagi yang lain nih, gitu ya. Please bro, minggu depan saya kasih yang bagus. Minggu depan sama aja. Karena sekali bikin salah pasti untuk yang kedua kali pasti akan bikin salah. Betul apa betul kira-kira ya? Karena udah ketagihan, saudara. Hal seperti itu terasa sulit untuk orang Israel. Dibiarkan sehingga 7 abad. 7 abad loh saudara, 700 tahun. 15 generasi. Allah tidak mendapat apa-apa. Nah itu sebabnya merasa perlu Tuhan itu untuk memberi sebuah rincian, sebuah aturan, dalil-dalil yang langsung berhubungan dengan kemanusiaan. Supaya kita tahu nilai dari hidup kita, nilai dari perkataan kita, nilai dari perilaku kita itu berapa besar. Berapa besar. Dalam sebuah film
Saya lupa judulnya apa, film lama yang mengetengahkan tentang kompetisi di antara para dewa-dewa orang Yunani. Jadi mereka punya dewa itu kan ada 12 saudaranya, 12 dewa. Tiap dewa mewakili satu kekuatan. Dewa laut, ya, dewa kematian, dewa dewa udara, gitu, dewa matahari, ada 12. Nah, diceritakan dalam film itu dewa-dewa ini berkompetisi untuk saling unjuk gigi mana yang dapat dianggap sebagai super dewa. Untung Allah kita nggak begitu di dalam Alkitab, saudaranya. Kompetisi mereka. Bagaimana caranya mereka memenangkan peraturan, pertandingan? Mereka berebut hati penggemar, berebut hati penyembah-penyembahnya yang tidak lain adalah rakyat orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir ya, ini ceritanya Mesir, bukan Yunani, cerita Mesir. Nah, di dalam satu pertempuran antar dewa itu, saudaranya, maka kemudian ada satu rakyat Mesir, satu penyembah yang berbuat salah terhadap satu dewa yang kebetulan memegang pintu akhirat. Gitu. Nah, cara dia kemudian untuk membuat fans gitu. Kan aturannya adalah dia bisa lolos dari alam maut, sebutlah neraka, kalau dia bisa memberi banyak emas untuk mengganti dosa-dosanya. Gitu. Mengganti dosa-dosanya. Bukan banyaknya sebenarnya, tapi beratnya emas itu ditimbang menurut berat tertentu. Nah, kebetulan yang sedang dihukum mau masuk neraka ini, saudara, orang miskin, nggak punya apa-apa. Lalu karena dewa-dewa sedang bertempur sedang berkompetisi, maka dewa yang memegang kunci alam maut tuh bilang, udah, untuk kamu nggak usah banyak-banyak nih, satu gelang saja kamu bisa kasih ke saya loloskan kamu dari neraka. Satu gelang doang, saudara. Diperingan, kenapa? Supaya yang melanggar ini nanti akan milih, oh ini dewa alam maut ini penuh belas kasihan, dosa saya banyak, ternyata cukup lolos hanya dengan satu gelang saja. Nah, dewa yang lain kemudian dengar kan, ini lagi perang nih. Dewa yang lain kemudian, ini saya kasih cerita dulu, saudara. Lalu kemudian dewa yang lain bilang, saya bukan hanya punya satu gelang, saya punya gelang berat, bukan hanya lingkaran, saudara, tapi gelangnya itu kayak lebarnya itu kayak, pernah lihat roda pagar rumahnya gir roda pagar, segitu gelangnya. Nih, saya kasih sama kamu kasih ini sama dewa alam maut, itu kan udah melebihi yang dia minta. Pikirnya apa? Nanti dewa ini bakal ada di hati orang ini. Wih, ternyata dewa ini ngasihnya lebih banyak loh. Kan yang dituntut sama dewa alam maut cuman gelang, tapi malah dewa ini ngasihnya bukan cuman gelang, udah kayak sabuk lah itu, saudara. Udah kayak deker gitulah, panjang, gede. Ya, akhirnya lolos. Tapi yang menang adalah yang dipuja, yang kemudian diingat adalah dewa pemberi gelang, bukan dewa yang meloloskan dia dari neraka. Jadi rupanya inti film itu adalah manusia itu hanya jadi ajang cari suara saja, saudara. Siapa dewa yang paling menang? Tuhan kita tidak pernah bekerja untuk minta pujian. Allah kita menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia dengan harga yang paling mahal, bukan hanya untuk minta pujian atau orang Manado bilang untuk makan puji. Oh tidak.
Ya, makan nasi boleh saudara, makan puji jangan. Tidak. Tapi murni memang karena Allah memang mengasihi. Dan segitulah ukuran kasih Allah. Nah ini, kesinilah saya ingin bawa saudara Imamat 27 ini. Kasih Allah itu punya ukuran. Hidup Allah sendiri itu punya nilai, walau kita tidak bisa memberi nilai. Tapi apa yang dia kerjakan itu punya nilai. Maka kalau Allah menjadikan manusia seturut dengan gambar Allah, yang harus saudara pahami bahwa terbawa atau termasuk di dalam gambar dan rupa Allah itu ada nilai dari manusia. Dan nilai itu sekarang dipertaruhkan ketika manusia berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Saudara, ikut Tuhan itu harus ada nilai yang saudara bayar. Jangan coba, Tuhan saya mau ikut Tuhan, saya gak punya apa-apa, Tuhan ngertiin lah. Begitu saudara bilang saya gak punya apa-apa, saya ingin ikut Tuhan, saudara cenderung akan tidak kasih apa-apa sama Tuhan. Sampai mati pun saudara merasa tidak perlu memberikan apa-apa kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak minta. Tapi kalau kekristenan itu dijalani tanpa pemberian, tanpa korban, itu yang disebut dengan buah anggur asam. Modal hidup aja pun tidak, saudara. Karena hidup pun dari Tuhan. Modal nebeng pun tidak, bayangin. Karena hidup dari Tuhan. Jadi jangan pernah ikut Tuhan itu. Kalau kita bilang Tuhan, saya gak punya apa-apa. Tuhan tahulah. Nanti saudara akan ikut Tuhan, udah gak perlu ngasih apa-apa. Terus berasa sok miskin, merasa memang tidak punya apa-apa. Percaya sampai Tuhan datang, saudara gak akan ikut sama Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, you gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, rasa takut sama Tuhan tidak punya, kepekaan aja gak punya. Nah, di pasal 27 inilah Tuhan kasih lihat harga dari manusia itu. Maka mari kita ke ke Imamat 27. Imamat 27 tentang membayar nasar. Ini pasal terakhir. Jadi minggu depan kita sudah masuk kitab Bilangan, saudara ya. Kan enak ya kalau sudah begini selesai Imamat, habis itu Bilangan, selesai Bilangan, Ulangan, terus gitu saudara menghitung sampai di kitab Wahyu itu. Apakah Tuhan sudah datang atau belum kira-kira ya. Nanti kita lihatlah ya. Imamat 27 dari ayat 1 sampai ayat 8. Saya baca begini, pelan-pelan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan, mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu ada penilaiannya. Ya, bukan hanya karena nasar, tapi gara-gara nasar ini penilaian itu diangkat. Ya, apa penilaiannya? Maka ayat 3. Tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun. Nilai itu harus 50 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Tapi jikalau itu seorang perempuan maka nilai itu harus 30 shikal. Perempuan dapat diskon saudara. Ya, diskonnya 40%, jadi cukup bayar 60%. Laki-laki 50 shikal, perempuan berapa? 30 shikal. Tapi itu untuk kelompok 20 sampai 60. Ya, jadi yang disebut dengan usia produktif sekarang. Jadi yang usia 60 jangan anggap dirimu tua. Ya. Saudara yang 60 itu hampir tua, ya, belum tua. Yang tua itu 60 ke atas. Ya, jangan nanti saudara marah lagi sama saya. Nah, Pak Gem ini, saya udah pengen jadi orang tua. Nah, umurnya berapa? 60 kurang minggu depan, tetap saudara hampir tua. Ya. Ayat Alkitab yang bilangnya 20 sampai 60 itu nilainya laki-laki 50 shikal, perempuan 30 shikal.
Jadi hanya 60%-nya. Lalu ayat 5. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun. Jadi kenapa disebut 20 sampai 60? Karena ini acuannya. Ya, dari sini acuan nilai apa istilahnya? Nilai nazar. Ya, entah ini jadi nilai pajak, saya nggak tahu lah gitu ya. Nah, itu tadi 20-60. Yang umur 5 sampai 20, laki-laki harus 20 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Turun lagi nilainya. Kalau yang umurnya di bawah 20 sampai umur 5 tahun cukup hanya membayar 40%-nya dari 50 shikal. Untuk perempuan turun lagi menjadi 20%-nya saja, alias 10 shikal. Ya, paham ya matematika ya, saudara kan? Kan acuannya 50 dan 30. Lalu ayat 6. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, nah di bawah lagi toh. Maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak dan bagi perempuan 3 shikal perak. Jadi balita kena nilainya 10% dari acuan tadi untuk laki-laki. 10%. Sementara untuk yang perempuan itu dikenakan hanya 8%. Lebih turun. Selalu perempuan itu lebih rendah, saudaranya. Puji Tuhan ya. Perempuan-perempuan tanggungannya ringan sekali. Gitu. Padahal yang paling capek perempuan. Gitu. Tapi memang Alkitab memberi satu perimbangan di sini. Terus ayat yang ke-7. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih. Nah ini kelompok keempat 60 tahun ke atas. Jikalau itu mengenai laki-laki maka nilai itu harus 15 shikal. Dan bagi perempuan 10 shikal. Untuk 60 tahun ke atas yang sudah disebut lanjut usia, hanya dibebankan laki-lakinya 30% saja, saudara. Tapi untuk perempuannya turun lagi, kembali ke 20%, karena sudah usia lanjut. Jadi alkitabiahnya sekarang kalau usia 60 tahun, tiket gratis, 50%, alkitabiah banget itu. Ya, hanya hitungannya aja yang perlu dikoreksi, saudara. Tapi saudara lihat ya, angka-angka ini detail sekali loh. Ya, terus ayat yang 8. Tapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam. Dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu. Imam harus menentukan nilainya. Di luar angka-angka ini ada angka-angka khusus, saudara, yang diberlakukan hanya kepada orang-orang dengan kondisi khusus. Tidak dibebaskan. Tidak berarti miskin itu saya nggak bisa kasih apa-apa. Itu makanya saya katakan hati-hati, ikut Tuhan itu jangan sok kere, jangan sok nggak punya apa-apa. Di Tuhan marah loh saudara. Betul ini. Ya. Jangan bilang nanti khotbah saya rada galak di sini. Ya, saya udah biasa galak saudara khotbahnya. Jadi jangan bilang Tuhan saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya hidup ini. Engkau lihat hatiku. Tuhan ketawa, lihat hati. Kamu aja lihat hatiku aja nggak pernah. Sok-sok minta Tuhan lihat hati kita. Ya. Jangan sok lebay ke Tuhan, saudara. Jadi nggak boleh. Justru di sini dikatakan yang miskin pun datang ke imam. Nanti imam tetapkan mau cuman bayar 1 shikal kayak. Memang nggak ditulis. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa tiap manusia itu harus wajib membayar nilai nazar tepat ketika ia bernazar. Ini bukan membayar denda loh. Tapi justru membayar nazarnya. Tuhan, saya berjanji, saya akan mengikut Engkau sampai mati. Ketika orang selesai berkata itu, maka dia langsung akan kena sejumlah biaya seperti yang ditetapkan. Oh laki-laki usia 20-60 tahun bayar 50 shikal.
Makanya ada ayat di dalam kitab Pengkhotbah bilang begini. Coba deh kita ke Pengkhotbah dulu. Supaya saudara tahu, Pengkhotbah pasal 5. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4. Ayat 4 dan 5. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 dan 5. Saya baca ya, saudara perhatikan nih. Pengkhotbah 5 ayat 4 dan 5. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat ini berkata, dari ayat 3 nih ya, dari ayat 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepati nazarmu. Baru ayatnya berkata, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Nah, di kitab Imamat sudah diatur bahwa bernasar itu harus dikenakan biaya yang disebut sebagai pengikatan, jaminan bahwa yang saudara ucapkan itu saudara akan lakukan. Kalau tidak, hilang nilai itu. Hilang. Sebab kalau tidak begitu orang akan gampang ngomong. Lidah ini tidak bertulang. Apa aja bisa diomongin, tapi belum tentu bisa dikerjakan. Itulah kelakuannya lidah. Apa aja bisa diomongi. Bisa ini? Bisa. Kamu mau ini? Mau. Nanti gini? Ya. Orang itu kalau bilang ya itu gercep banget. Bikin ini? Ya. Bikin? Siap. Besok mana? Oh iya, lupa. Pengen dijewer aja rasanya kalau udah begitu. Ya begitu manusia itu, saudara. Makanya karena ini berhubungan dengan pengikatan kepada Tuhan, hidup yang diberi kepada Tuhan, maka supaya jangan lidah kita mempermainkan perkataan, dan bahkan subjek yang disebut di dalam perkataan itu, termasuk Tuhan, Allah minta nilai. Supaya ketika dibayar orang, mikir, you gak tepati, hilang tuh duit. Coba kalau gereja bilang begitu ya, bikin begitu saudara. Janji, saya akan berjemaat di GPD Ilusufan. Langsung kita tetapkan, bayar 1 M misalkan. Keluar dari sini hilang uang saudara. Saya pikir-pikir nih, tapi kalau gereja bikin begitu, waduh nggak laku gereja saudara. Ini cuman hukum Tuhan, nggak bisa diterapkan di organisasi. Karena ini bicara mentalitas. Nah, sekarang kita mau tahu, kita lacak. Apa sih pentingnya angka-angka ini? Kalau kita mau lihat ukuran sikal, itu mungkin perbandingannya dengan biaya hidup di dalam teks Perjanjian Lama tidak ada. Perbandingan antara angka-angka atau nilai-nilai mata uang yang langsung berhubungan dengan biaya hidup itu justru hanya ada di Perjanjian Baru, yaitu dinar. 1 dinar upah 1 hari. Tapi di Perjanjian Lama dinar belum ada. Jadi supaya saudara tahu, shikal dengan dinar itu beda era, beda periode. Shikal itu adalah mata uang di Perjanjian Lama. Dinar itu di Perjanjian Baru. Tapi sekarang kalau saudara ke Israel, yang dipakai memang mata uang shikal. Dinar itu untuk Kuwait kalau tidak salah. Gitu. Tapi dulu di zaman Alkitab, shikal itu di Perjanjian Lama. Dinar kemudian di Perjanjian Baru. Nah sayangnya shikal tidak ada contoh-contoh di dalam ayat-ayat Alkitab yang langsung berhubungan dengan biaya hidup. Di Perjanjian Baru ada dinar, upah orang bekerja 1 hari sama dengan 1 dinar. Nah ketika saya coba untuk mencari konversinya, saudara, shikal ini itu sama dengan 3 kali lipatnya dinar.
Jadi 1 dinar boleh dikatakan, 1 shikal itu boleh dikatakan sama dengan 3 dinar. Itu kalau mau dibuat konversinya. Rupanya orang-orang perjanjian lama masih cukup gemah ripah loh jinawi lah istilahnya. Di perjanjian baru mungkin sudah lebih mahal, sehingga 1 shikal itu paling tidak sama dengan 2,75 atau 2,80 dinar. Kita sebut aja angkanya 3 dinar. Sekarang kita cocokkan dengan angka ini. Untuk yang berusia 20 sampai 60 tahun laki-laki wajib bayar 50 shikal. Itu berarti sama dengan 150 dinar, sama dengan 5 bulan orang kerja. Ya, sudah paham ya konversinya. Saudara mau berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan, saya akan berikan hidup saya untuk Engkau sampai maut memisahkan. Gitu. Oke, Tuhan minta, sini bayar 5 bulan kerja. Sanggup gak ya saudara? Ya Tuhan, mati dong saya 5 bulan. 1 bulan aja bisa ngap-ngapan, 2 bulan lebih ngap-ngapan, 3 bulan kali udah sekarat, 4 bulan sakaratul maut, 5 bulan mati. Tuhan bilang, oke, kalau you kasih ke saya 5 bulan, berani beriman bahwa hidupmu kupelihara? Ayo, berani gak saudara? Makanya orang Israel ditantang ini. Jangan asal ngomong. Itu makanya kan Salomo berkata di kitab Pengkhotbah tadi. Kalau kita rasa bahwa komitmen kita memang tidak bisa dipenuhi, daripada uang hilang, kalau uang hilang masih bisa diganti saudara. Tapi kita udah pasti kena hukuman Tuhan. Jadi ruginya double sudah. Lebih bagus tidak bernasar. Tapi manusia mana yang di dalam hidupnya tidak bernasar? Sebenarnya ayat di kitab Pengkhotbah tadi itu hanya selentingan saja. Hidup manusia dituntut atau tidak, secara official ataupun tidak, sebenarnya Tuhan tuntut harus mengucapkan nazar di hadapan Tuhan, khususnya dalam hal kepengikutan kita kepada Tuhan. Itu harus official atau tidak. Artinya resmi atau enggak resmi. Tidak harus juga saya kemudian menggunakan sebutlah upacara gereja untuk mengambil satu janji saudara di hadapan Tuhan. Per hari ini saya akan mengikut Tuhan sampai maut memisahkan saya dengan Tuhan, misalkan gitu. Terus saya kemudian buat berita acara, tanda tangan saudara di atas meterai. Ketika saudara taruh meterainya bukan 10.000, tapi meterainya adalah 5 bulan gajimu, 5 bulan biaya hidup saudara. Ini dia 50 shikal untuk laki-laki, 30 shikal untuk perempuan. Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan itu jangan dipikir suatu hal yang mudah dan bisa kemudian diubah sejalan dengan waktu yang terus berubah. Karena waktu ini berubah dan hati cenderung berubah-ubah, maka harus ada hal yang saudara tetapkan untuk tidak boleh diubah, yaitu iman saudara. Semalam saya nonton film itu, saudara. His Only Son. Ya, saya nonton lewat YouTube. Ya, kita cari nonton yang berbayar tapi murah, gitu. Kan saya bayar, saudara, itu wifi-nya, gitu. Tetap saya bayar. Ayat-ayat demi ayat-ayat, kemudian diterangkan begitu rupa. Maka apa yang saya renungkan selama ini terjawab. Persis seperti yang saya duga. Persis seperti yang saya dramatisasi setiap kali saya membaca ayat-ayat ini.
bahwa Abraham menyimpan semua kehendak Tuhan itu di dalam hatinya untuk waktu pergumulan yang cukup panjang. 10 tahun pertama, dari Haran sampai dengan lahirnya Ismail, ditambah kemudian kurang lebih 27 tahun dengan lahirnya Ishak. Ya, jadi Ishak itu memang kurang lebih dianggap sudah berumur 17-18 tahun sesuai dengan alur cerita kitab Kejadian. Memang sudah besar, sudah ABG. Lalu kemudian nanti akan ditambah pergumulan Abraham itu sekitar 10 tahun menjelang kematian Sarah. Nah, itu yang belum difilmkan. Saya nikmati, rupanya perjuangan terberat Abraham di dalam menantikan janji Tuhan bukan di periode 10 tahun pertama. Ketika dia mendengar janji itu sampai dengan lahirnya Ismail. Itu belumlah menjadi periode terberatnya. Tapi periode terberatnya itu adalah dimulai ketika Ishak ini lahir sampai Ishak ini diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Konsistensi Abraham dalam berhitung, memikirkan. Tuhan kan mau, Tuhan janji akan kasih bangsa yang besar. Tapi anak cuma satu mau diminta. Tuhan janji bangsa yang besar. Anakku satu-satunya udah mau mati di ujung belati saya. Itu pertempuran itu yang periode yang paling sulit, saudara. Dan itu justru berkisar paling sedikit di dalam periode Alkitab. Paling sedikit itu 15 tahun. Kalau yang pertama hanya 10 tahun. 15 tahun. Saudara ikut Tuhan. Berapa tahun saudara mulai berperang dengan pikiran saudara. Dengan tuntutan saudara untuk hidup enak. Dengan idealnya saudara jadi anak Tuhan itu harusnya kan terima yang enak-enak. Lalu kemudian saudara berkaca dengan keadaanmu. Paling tidak saudara bisa mengerti pergumulan Abraham dalam 15 tahun kedua di periode krusial dia. Baru setelah itu Tuhan nyatakan seperti tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Hai Abraham, sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Kenapa enggak 22 tahun yang lalu Allah ucapkan itu? Ketika Abraham berkata, ya, oke, saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan kemewahan saya. Belum lagi diomelin istri. Istri kan cuma sukanya ngomel-ngomel melulu, taunya saudara ya. Ngapain kamu tinggalin? Udah bapak kamu kaya raya punya uang. Wah gitu. Makanya Alkitab bilang kalau istri terlampau bawel lebih baik tinggal di soto rumah, saudaranya. Tinggal di atas atap. Jadi istri-istri kalau nggak pengen ditinggal suami jangan terlampau bawel. Nanti suamimu naik ke atap kan engkau yang pusing. Ya. Ngapain suami saya di atap ini? Ngapain di atap? Pusing dengar suaramu. Gitu. Ya saudara lihat 15 tahun loh itu. Paling sedikit. Memang kalau dihitung antara 15 sampai dengan 18 tahun. Itu yang saya katakan krusialnya. Di mana lagi letak krusial? Dia harus mempertimbangkan antara janji Allah terpenuhi atau janji Allah gagal. Saya masih harus menunggu atau saya sudah mulai masuk masa menuai. Belum lagi bertempur dengan itu, sekelilingnya pun ikut menteror dia. Istrinya menterornya. Anaknya juga menteror, walaupun teror itu bukan dalam bentuk perlawanan. Tapi pertanyaan-pertanyaan memelas itu aja udah teror, saudara. Bapak, kita udah bawa kayu, bawa api, tapi mana korbannya? Gak bisa jawab dia. Sementara dia sedang mikir gitu. Mau saya jawab apa ini? Ikut Tuhan itu mungkin saudara ada periode sulit di mana saudara pun gak akan dapat jawabannya langsung. Termasuk dari Tuhan sendiri.
Di dalam adegan itu ada yang bikin saya terenyuh, saudara. Ketika si Abraham ini berdoa untuk bergen tawar-menawar. Tuhan, janganlah si Ishak, engkau ambil saya saja. Ambil saya. Dia berdoa sungguh-sungguh itu, saudara. Tapi dia tidak dapat jawaban dari Tuhan. Nggak dapat jawaban dari Tuhan. Saya pengen tahu apa sih adegan berikutnya. Abraham pergi. Tapi rupanya ada setting, kemudian berdirilah seorang dengan jubah putih. Yang tidak lain adalah Tuhan. Di situ saya terharu, saudara. Karena selama ini saya belum pernah punya penggambaran seperti itu. Jadi ada kalanya ketika kita berdoa, Tuhan itu ada, Tuhan itu dengar, tapi bisa aja dia nggak mau ngomong. Kalau saudara mau tuntut apa? Waktu ada adegan itu 1-2 menit saya gemesin. Abraham, lu noleh kayak biar tahu, ada Tuhan gitu kan. Begitu Tuhan, Tuhan, lu nggak jawab doang. Saya gemes di situ, saudara. Cuman disitulah saya baru memahami, kadang memang dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan ini, ketika kita sudah pusing dan ingin meminta jawaban, di situ pun Allah seperti sengaja nggak mau jawab, tapi Dia ada, Dia dengar saudara punya doa. Apa yang saudara buat kira-kira kalau sudah begitu? Tanya gembala, kalau Tuhan diam, saya juga akan diam, saudara. Sama apa yang Tuhan kasih jawaban belum? Ya sudah, kalau gitu saya hanya bisa bilang berdoa lagi. Saudara mungkin sebel sama saya. Saya bilang gak apa-apa, sebel sama saya sama dengan sebel sama Tuhan juga dong. Kenapa? Saudara yang diemin bukan cuma saya. Saudara berdoa, gak dijawab. Tapi dari situ saudara membuncahlah kemudian satu harapan. Ternyata gak penting Tuhan itu dengar doa kita atau tidak. Yang penting adalah ternyata di dalam Alkitab pun dinyatakan Allah itu sebagai penjaga Israel tidak pernah menutup telinganya. Hanya dia selalu lebih sering menutup mulutnya. Telinga gak ditutup. Jadi saudara berdoa tidak dapat jawaban. Ya tunggu aja sampai dapat jawaban. Tapi kan itu menunjukkan bahwa peperangan kita dalam meyakinkan hati kita sendiri itu bukanlah hal yang mudah dan butuh satu perjuangan untuk dipertahankan, saudara. Dan karena manusia ini terlalu ringan lidahnya, sehingga satu pengalaman yang tidak cocok dengan ideal kita yang kita inginkan nggak terjadi, kita pasti akan beralih. Nah, supaya jangan cepat beralih, Tuhan minta dulu nilainya, meterainya. Oke sini. Tapi kalau nggak mau keluar modal nggak apa-apa, tidak usah ikut Tuhan. Tidak usah bernazar. Saya tawarkan itu kepada saudara sekarang. Ikut Tuhan itu ada harganya, saudara. Ada harganya. Jangan cuma sekedar saudara pikir ikut Tuhan itu artinya adalah keputusan yang paling yang paling rendah, yang paling gampang. Ada harganya. Dan harganya itu siap hilang. Tidak akan diganti. Ketika saudara ikut Tuhan pun enggak akan dikembalikan uang besaran ini. Enggak akan diganti 50 shikal, 30 shikal, enggak akan diganti. Tapi yang jelas yang saudara dapatkan dari Tuhan lebih dari angka yang saudara kasih sama Tuhan. Tapi kalau saudara tidak bisa menjaga komitmenmu, saudara kehilangan dua hal. Kehilangan modal saudara. Saudara kehilangan juga kehidupan kekal saudara. Jadi prinsip ekonomi gak ada di dalam ikut Tuhan. Nah, banyak gereja sekarang mulai menerapkan sistem ekonomi. Apa itu? Berikan sesedikit-sedikitnya, lalu klaim berkat Tuhan sebanyak-banyaknya. Emang ikut Tuhan itu sama dengan undian berhadiah? Saudara pikir.
Tuhan saya akan beri sedikit karena kan saya ini berkekurangan. Pakai ayat. Berkekurangan pun lapor dulu ke imam. Nah imam itu siapa sekarang? Kan gembala. Saya lihat dulu nanti. Siapa yang berani bilang saya ini berkekurangan. Saya lihat dulu pemasukan berapa, pengeluaran berapa, belanja berapa, ngabisin duit berapa, royal berapa. Oh saya lihat dulu, saudara. Kalau saya begitu, kira-kira saudara nyaman gak? Waduh, ini gembala udah kayak tukang pajak banget nih. Makanya saya gak mau, saudara. Masa saya bilang, coba sini saya minta pembukuan, saudara. Saya mau tahu berapa masuk dan berapa buang-buang duit. Ada yang membeli kebutuhan, itu normal. Membeli kebutuhan hidup, normal. Tapi ada yang plus membeli gaya hidup. Ini yang gak normal nih. Gitu. Kebutuhan hidup layak dibelanjakan. Tapi gaya hidup, ya kalau ada sih gak apa-apa. Udah gak ada dipaksain. Tapi begitu kemudian berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya ini berkekurangan. Inilah konyolnya anak Tuhan, saudara. Jangan marah ya kalau saya khotbah gak sensitif ya. Jangan marah, saudara. Karena memang ini pasal 27 bunyinya begini. Karena saya sudah gak bisa mengelak, sudah. Ya. Hanya saya katakan, berbahagialah engkau yang bertelinga. Gitu. Sebab yang bertahan sampai akhir menerima mahkota kehidupan. Gitu aja. Maka Bapak Ibu Saudara, tahu kita sekarang betapa beratnya mengikut Tuhan. Mungkin memang yang diminta di dalam Alkitab tidak sama sekarang yang diminta dalam kehidupan kita. Yang diminta di dalam Alkitab uang, jelas itu besarannya. Yang sekarang diminta dalam kehidupan saudara, walaupun kita baca ayat yang sama, aturan yang sama seperti waktu yang lalu, di waktu purbakala, tapi bukan uangmu. Komitmen saudara. Mahalnya Tuhan menciptakan saudara dengan pekerjaan mulia. Mahalnya penciptaan manusia itu ketika dititipkan di dalam penciptaan kita manusia gambar dan rupa Allah. Mahalnya manusia ketika Yohanes bilang bahwa dari kepenuhannya kita akan menerima kemuliaan Allah. Itu pernah kan kita angkat jadi tema Natal kita kemarin. Allah menciptakan manusia dengan kemuliaannya. Kemuliaan yang saudara mungkin sekarang belum bisa tahu itu apa. Kita menggambarkan kemuliaan Tuhan paling saudara. Hanya sebatas cahaya, kilauan, kan begitu. Sesuatu yang memancarkan terang. Itu kita anggap saja sudah sebuah kemuliaan. Kalaupun toh itu sudah menggambarkan kemuliaan yang paling mulia. Dengan pancaran sinar dari kepala kita, dari anggota tubuh kita. Maka seperti itulah kira-kira, kalaupun toh itu menjadi gambaran saudara yang diiyakan, maka begitulah yang saudara akan terima persis seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Maka kalau dibandingkan dengan hanya korban-korban saudara, gak banding. Dibandingkan itu dengan kontribusi saudara untuk Tuhan lewat gereja ini, gak ada apa-apanya. Tapi sekali saudara sudah mulai memikirkan hal yang paling ironis dalam hidup, saya kasih sekian, hancurlah sudah tabungan saya. Saya kasih sekian, hancurlah sudah ini saya punya pundi-pundi. Maka akan ikut hancur juga, ikut goyang juga pendirian saudara untuk ikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan bicara uang ya. Bukan bicara uang. Ini bicara prinsip sebenarnya. Apa yang saudara anggap paling mahal yang saudara punya di dalam hidupmu. Coba pikir. Kalau itu memang uang, tulis saja uang. Ya Tuhan, yang paling mahal dalam hidup saya uang. Tapi seandainya ada yang berani menulis yang paling mahal di dalam hidup saya, persekutuan. Yang paling mahal di dalam hidup saya, penyerahan diri.
Yang paling mahal di dalam hidup saya anak. Yang paling mahal di dalam hidup saya orang tua. Saudara tempatkan itu, lama-lama saudara baru akan tahu bahwa untuk menaruh dari hidup kita saja sebagai yang paling mahal untuk di ukuran terakhir pun itu masih rasanya masih belum pantas karena masih banyak orang lain di sana. Yesus pun ketika ditanya oleh murid-murid, murid-murid bertanya, saudara, tentang kapan Tuhan datang, tentang akhir zaman. Tuhan cuman berkata, lihat saja tanda-tanda zaman. Kalau engkau percaya, ini hal pengampunan juga. Kalau engkau percaya bahwa gunung ini pindah, maka engkau bisa mengatakan pindahlah ke tempat yang lain, maka dia akan pindah. Murid-murid langsung berkata, wih, ini mutu iman yang keren nih. Tuhan, tambahkan dong iman kami, gitu kan kata murid-murid. Yesus nggak bilang, oke saya tambahkan, sini saya tumpang tangan. Gitu. Seolah tangan Yesus itu seperti kabel charger, tambah, gitu. Enak kalau gitu saudara. Ada yang mau di sini tambah iman, saya tumpang tangan. Gitu. Mau tambah apa lagi? Tambah duit, saya tumpang tangan. Gitu. Mau tambah apa ya? Tambah usia, saya tumpang tangan. Gitu. Enak. Tapi Yesus nggak bilang, oke, siapa yang mau minta tambah iman, sini saya tumpang tangan, saya tambah. Enggak. Justru Yesus malah menjawab sesuatu yang lain. Kalau mau ditambahkan iman, tambahkan itu dengan kebajikan, tambahkan itu dengan penyerahan diri, tambahkan itu. Baca aja ayatnya ya. Kita baca nih di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke ini yang menjawab ini Petrus, bukan Yesus. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang tambahkan kepada imanmu. Saya salah. 1 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus atau 1 Petrus? Sebentar. 2 Petrus 1 berarti. 2 Petrus 1. Iya, ayat yang ke-5. Ini ketika Petrus sebagai salah satu penanya paham, ketika dia ikut bertanya, Tuhan tambahkan kepada iman kami, maka sekarang dia bisa menjawab. Justru kita baca ya, 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi apa yang paling tinggi? Kemuliaan dari iman manusia. Kasih akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Termasuk kasih kepada Tuhan. Bukan hanya kasih berapa. Bukan hanya bisa kasih berapa. Tetapi aku bisa memberi dari apa yang aku rasa aku bisa berikan. Bukan cuma sekedar hartaku, tapi hidupku, jiwaku, pikiranku, tubuhku. Makanya Paulus bilang, aku ini manusia celaka, tubuhku ini nanti pun akan hangus. Manusia celaka. Tapi dengan akal budiku aku akan melayani hukum Allah. Tahu dia berhitung. Mumpung masih muda, seperti apa kita beri kepada Tuhan. Siapa tahu nanti ketika sudah tua makin terbatas kita memberi kepada Tuhan. Makanya saya salut kalau sampai hari ini masih ada orang tua semangatnya muda. Tapi masih muda semangatnya kayak jompo saudara. Aduh, saya kata kalau saya seandainya ada tambal ban iman, saya bawa orang itu ke tambal ban. Tambahin tuh. Orang muda harus lebih semangat dari orang tua. Karena orang tua tidak boleh merasa tua. Karena 60 masih muda.
Jadi yang 60-60 jangan pernah merasa tua. Jangan pernah merasa tua. Bilang saja bahwa saya hampir tua. Gitu. Hampir tua. Gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sinilah kita tahu bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya masalah apa yang bisa saya dapat dalam 1 hari atau 1 tahun atau 10 tahun. Tapi apa yang bisa saudara dapat untuk keluargamu, untuk keturunanmu. Makanya saya pernah katakan, mungkin di FKM, saya tidak lupa itu. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, Abraham menguatkan hatinya akan janji Tuhan itu, sampai dia mati dia belum melihat kenyataan dari janji Tuhan. Abraham mati, itu Ishak masih usia 75 tahun. Yakub masih usia 15 tahun. Lalu kemudian dia harus mati sambil menyimpan janji Tuhan. Kamu akan jadi bapak bangsa. Daripada mula akan lahir raja-raja. Sementara Abraham mungkin ketika sakaratul maut gitu, ya anak gue 1, cucu masih 1, gimana mau dapat bangsa? Kalau coba saudara jadi Abraham, coba. Gusarnya setengah mati mungkin. Memang ada anak lain, tapi disebut dengan anak perjanjian hanya Ishak. Cucu perjanjian hanya Yakub. Dan Alkitab berkata, bangsa-bangsa yang akan lahir dari benih Abraham itu hanya dari anak perjanjian, tidak dari benih yang lain. Lalu dia ketika mati, dia ya, lihat anak, udah umur 75, cucu umur 15 tahun belum kawin, ya ampun, kita kejadian gak ini. Untung loh sudah di dalam Alkitab itu gak ditulis Abraham mati penasaran. Mau mati penasaran kayak gimana ya Tuhan, katanya mau jadi bangsa, saya mati meninggalkan 1 anak, 1 cucu. Ini Bapak Ibu Saudara pergumulan yang berat. Tapi Abraham disaksikan dalam Alkitab mati suntuk umur. Suntuk umur itu menurut Kejadian 25 ayat yang ke-7. Suntuk umur artinya matinya itu puas sekali dengan hidupnya. Puas sekali. Saudara puas ikut Tuhan enggak kira-kira ya? Jangan asal ngomong. Puas enggak ikut Tuhan? Jadi bagian dikit. Saudara puas ikut Tuhan? Makanya pernah saya katakan dari mimbar ini. Buat ukuran pertama, diri di kita sendiri. Selama saudara ikut Tuhan, yang saudara buat itu sudah menyenangkan hatimu belum? Itu dulu. Kalau engkau masih merasa terpaksa atau dipaksa-paksa orang, maka begitulah cara engkau merasa hati Tuhan. Paling tidak. Kalau engkau melakukan keimananmu, kepengiringanmu kepada Tuhan belum girang, berarti Tuhan pun sebenarnya sama perasaannya. Jadi makanya saya tanya, saudaraku Tuhan senang tidak? Puas? Puas gitu ya harusnya. Tapi, ini yang kedua, kalaupun saudara sudah bersaksi bahwa saya sudah puas ikut Tuhan, saya sudah puas melakukan semua untuk Tuhan, maka bukan berarti juga Tuhan langsung puas dengan saudara. Jadi indikator pertama tadi tidak berlaku untuk yang kedua. Alkitab bilang, carilah kehendak Tuhan, ketahuilah pikiran Tuhan. Dari mana kita tahu pikiran Tuhan? Roh Kudus. Maka saudara, kalau saudara mau tahu bagaimana caranya agar komitmen hidup ini tetap terjaga, karena harga untuk itu sudah mahal sekali. Ya saudara harus pastikan hidup saudara dibimbing oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang bisa memberitahu apa yang Tuhan pikirkan untuk engkau. Roh Kudus yang bisa kasih tahu apa yang Tuhan rasakan buat engkau. Sekarang memang angka-angka ini tidak dituntut kepada kita, karena Yesus sudah menggenapinya. Komitmen untuk mengikut Tuhan itu yang membayarkan sudah darah Yesus.
maka berarti tanggung jawab saudara sebenarnya jauh lebih sulit daripada tuntutan perjanjian lama. Karena bukan uangmu yang saudara buat sebagai jaminan, tetapi darah Yesus. Karena kalau saudara tidak akhiri kehidupan pengiringan saudara kepada Tuhan, saudara membuat uangnya Yesus dalam tanda kutip hilang. Paham maksud saya? Pengorbanan Yesus untuk membayar nilai dari Nasar hilang. Udah bukan harta kita, kita yang ngilangin pula. Maka makin sulit sebenarnya tuntutan kita dibanding dengan orang Israel di dalam masa kitab Imamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kadang kehidupan Kristen ini sesuatu yang ukurannya kadang mau dibilang gampang tapi tidak gampang. Gampangnya adalah kita cuman bersyukur, terima kasih Tuhan sudah menggantikan hidup kita. Harusnya kita dihukum tapi Yesus menggantikan. Dengan darahnya dia bayar semua dosa kita. Kita jadi seperti diuntungkan, digampangkan karena hanya tinggal mengucap syukur. Tapi lihat prinsip ini, makin susah saudara sebenarnya. Makin susah kita. Tuhan bilang, iya yang bayar harganya gue masalahnya. Bukan kamu. Yang sudah keluarkan biaya ini saya sebenarnya. Lebih bahkan dari 50 shikal. Maka berarti kalau saudara sudah mengakui hidup saudara ditebus oleh darah Kristus, yang saya mau katakan per hari ini saudara tidak boleh mengakhiri hidup saudara di luar Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau perlu mati pun tetap di dalam Yesus, supaya kita nguburnya enak saudara. Kalau enggak kan kita bingung nguburnya ya. Ini orang ini mau kita kasih penghiburan apa tidak gitu. Ikut Tuhan mahal harganya. Tapi semahal apapun saudara, Allah akan berikan lebih dari sekedar modal saudara ikut Tuhan. Ya, Allah akan berikan. Jadi enggak usah pusing Tuhan bisa kasih berapa ketika saya kasih berapa. Kasih saja dulu. Sebab kita bisa hidup saja karena Tuhan. Ya, kasih saja dulu dari kontribusi, dari tenaga saudara, dari talenta saudara, dari uang saudara. Kasih saja dulu yang saudara bisa kasih. Dan jangan berkata saya kurang ini, kurang itu. Allah tidak pernah paksakan seseorang berkekurangan. Bahkan tadi kan ada ayatnya, yang miskin pun datang sama imam, nanti pasti akan dibuat harga penyesuaiannya. Tapi tidak pernah yang namanya korban dibebaskan. Tidak pernah anak Tuhan itu dibebaskan dari tuntutan untuk mengikut Tuhan itu dengan korban-korbannya. Percayalah bahwa korban-korban kita tidak akan merugikan kita saudara. Yang rugi itu karena saudara terus ngitung. Makanya saya katakan stop ngitung apa yang saudara mesti dapat. Itu aja dulu. Yang saudara stop itu hitungan itu. Tapi saudara lanjutkan hitungan. Saya sudah hidup oleh karena Tuhan. Ya, maka biarkanlah dari hidup ini Tuhan menikmati hidup saya dulu. Nanti sisanya Tuhan yang akan sediakan. Haleluya. Saudara puas ikut Tuhan? Benar puas? Kalau enggak saya lanjutin bilangan 1 langsung. Puas ikut Tuhan? Harus puas ikut Tuhan. Ya, jadi jangan puas ikut Tuhan, nanti kemudian saudara jadi takut-takut lagi. Ya, ntar pengurus datang lagi nih, minta lagi sumbangan ya. Enggak usah takut saudara ya. Pengurus-pengurus kita ini orangnya baik-baik kok saudara ya. Ya. Tapi yang jelas apapun yang saudara bisa beri dulu untuk Tuhan. Hidupmu beri untuk Tuhan dan jangan pernah mundur. Kalau enggak engkau akan kehilangan semuanya. Mari kita berdiri. Nyanyikan sebuah pujian pendek. Pujian cukup lama, lagu agak jadul. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung.
Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Lagi jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena jumlah hartamu engkau layak di hadapan Tuhan. Walaupun memang ada angka-angka yang Alkitab sebutkan, tapi Allah kita jauh melebihi angka-angka ketika memberkati, saudara. Hanya masalahnya, terikatkah engkau dengan angka-angka itu? Itu yang harus menjadi pergumulan berat. Kalau engkau masih terikat dengan angka-angka, engkau terikat dengan besarnya harta, maka sebenarnya Tuhan sudah hilang di dalam hidupmu. Tuhan tersisih di dalam hidupmu. Tapi biarlah kepengiringan kita kepada Tuhan kita sisihkan dari angka-angka. Kita hanya berkata, Tuhan, saya tidak ingin terikat dengan apapun. Semua dari Tuhan, nafas dari Tuhan, rezeki dari Tuhan, harta dari Tuhan, materi dari Tuhan, tabungan pun dari Tuhan, pekerjaan dari Tuhan. Biar Tuhan yang akan tambahkan itu. Selama kita tidak terikat dengan harta, kita terikat kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengkayakan semua dalam hidup kita. Kepengiringan kita kepada Tuhan akan diakhiri dengan kepuasan hidup, puas menikmati persekutuan dengan Tuhan, puas dengan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah hidup kita pun seperti Abraham, diakhiri dengan rasa puas karena bersekutu dengan Tuhan. Lewat nyanyian ini, jadikan ini doa, saudara. Biarlah Tuhan selidiki hatiku, supaya aku tetap layak di hadapan-Mu. Sampai akhir hidupku, aku layak di hadapan-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Engkau yang kenal hidup kami, Tuhan. Engkau kenal hidup kami, Engkau tahu hati kami. Kami buka jiwa kami di hadapan-Mu.
Engkau yang menyatakan segala perkara, supaya kami tahu apakah kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Bangkitkan kepekaan kami untuk tahu segala perkara dari Tuhan, supaya kami tahu apakah kami memang layak di hadapan-Mu. Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong kami. Kami ingin mengakhiri pengiringan kami kepada Tuhan sejelas dan sepasti ketika kami berkomitmen untuk mengikut Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong umat-Mu. Engkau yang kenal kami. Engkau tahu pikiran kami. Engkau tahu gejolak jiwa kami. Kami tidak ingin kehilangan Engkau. Kami tidak ingin kehilangan-Mu Tuhan. Kami tidak ingin kehilangan orang-orang yang kami cintai. Kami tidak ingin terhilang dari Engkau sendiri. Tuhan tolong kami supaya sampai akhir perjalanan iman kami tetap didapati sebagai orang-orang yang tetap menjaga pelita kehidupan, layak untuk dimahkotai dengan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Tolong mereka ya Tuhan. Bimbing mereka ya Tuhan. Penuhkan mereka dengan Roh-Mu supaya Roh-Mu dapat membawa mereka untuk memahami apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah rasakan. Karena hanya Roh-Mu yang tahu apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Berkati keseharian mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati ya Tuhan aktivitas mereka di rumah, di luar rumah. Tuhan berkati. Pagari, jagai di dalam kegiatan mereka, perjalanan-perjalanan, aktivitas apapun. Pagari, jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Berkati Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, cukupkan kebutuhan rumah tangga, cukupkan kebutuhan untuk anak-anak, cukupkan kebutuhan untuk seisi rumah. Cukupkan Tuhan, sehingga kami pun masih bisa berkontribusi untuk gereja, untuk Engkau. Kami masih bisa memberi bahkan untuk orang lain. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhanlah yang mengkayakan kami. Kami berkecukupan karena Tuhan. Dan kami memuliakan Tuhan karena hal itu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati persembahan umat-Mu. Berkati korban-korban mereka, berkati persepuluhan mereka, berkati ya Tuhan. Dengan itu mereka tahu bahwa mahal untuk mengikut Tuhan, tapi sebenarnya tidak akan pernah rugi kami. Tuhan akan mengembalikan lebih besar dari yang kami duga. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayan ini. Berkati semuanya Tuhan, buatlah mereka selalu bergiat untuk melayani Tuhan di hari-hari ke depan. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan. Jauh dekat berkendaraan berjalan kaki, Tuhan pagari. Hindarkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita dari Tuhan. Sembuhkan yang sakit untuk Tommy, Alicia, dan mungkin juga ada jemaat Tuhan yang sakit
Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan jamah ya Tuhan. Ada penyakit-penyakit yang timbul karena binatang-binatang kecil, binatang-binatang yang liar seperti Alkitab katakan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menghalaukannya. Tuhan gantikan dengan kesembuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami akan pulang dengan bawa berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala